Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 9, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu, bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita akan menghadapi badai kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Tidak ada manusia yang hidupnya sempurna, yang hidupnya ideal, yang mulus lancar terus. Perjalanan kita tidak mudah di dunia ini. Terkadang kita harus menempuh perjalanan yang berliku dan buntu. Dan sebagai manusia yang lemah, yang punya keterbatasan, sesungguhnya kita butuh Tuhan untuk menolong kita melewati segala perkara kehidupan yang rumit dan pelik, yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Dan saat kita berada pada jalan hidup yang sulit, di mana seakan-akan tidak ada jalan, kita hanya berharap pada kasih Tuhan untuk menolong kita. Kita rindu mengalami kuasa Tuhan bekerja atas perkara hidup yang sedang kita alami. Puluhan tahun mungkin kita sudah bergumul pada satu persoalan hidup yang tidak terselesaikan. Dan dalam praktek hidup sehari-hari, kita sering gagal mengalami kuasa Tuhan karena kita lebih fokus pada fakta yang kita alami. Kita sering lebih fokus pada masalah yang kita hadapi, dan akibatnya iman kita menjadi lemah dan kandas. Dan jika kita ingin mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, fokuslah pada Tuhan. Carilah Tuhan. Pautkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jadikan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Sekalipun fakta yang kita hadapi sangat sulit, bahkan tidak ada jalan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Fokuslah mencari Tuhan. Jangan fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Asal Tuhan ada bersama kita, yakin dan percayalah, semua pasti akan baik-baik saja. Dan mari kita belajar berserah dan percaya kepada Tuhan setiap waktu. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Baik, pemberi jalan terbaik. Bersama Yesus hati kita pasti tenang. Sekalipun sulit persoalan yang kita hadapi,
asal Yesus ada di hati kita, tentramlah jiwa kita. Dan kita ingat, hanya di dalam hati yang tenang, di dalam jiwa yang tenteram, kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Dan melalui firman ini, mari kita belajar tekun mencari Yesus dan percaya pada kuasa kasih-Nya yang ajaib. Mari kita terus belajar berserah, taat, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Sekalipun fakta sulit, buntu, rumit, tetap percaya kepada Yesus. Kalahkan kepanikanmu, kalahkan keraguanmu, dengan tetap beriman kepada Yesus. Sebagaimana kisah kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya yang mengalami mujizat atas iman mereka kepada Yesus. Dengan iman, kepala rumah ibadat yang datang menyembah dan memohon belas kasihan Yesus untuk menghidupkan anaknya yang sudah mati. Sekalipun anaknya sudah mati, kepala rumah ibadat itu tetap berharap dan percaya kepada Yesus. Dan Yesus melihat imannya yang besar. Dan Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat itu. Suasana berkabung diubah Yesus menjadi sukacita saat anak kepala rumah ibadat itu hidup kembali. Dan iman yang sama juga terlihat dari kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Keyakinannya atas kuasa Yesus yang membuat dirinya berani menjamah jumbai jubah Yesus. Dan dia sembuh setelah 12 tahun bertekun untuk memperoleh kesembuhan. Imannya yang memulihkannya, sebab dia percaya dalam hatinya, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan sungguh ajaib, kuasa Yesus memulihkan perempuan itu. Imannya yang teguh telah memulihkannya dengan sempurna. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, buntu, kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, mereka memilih mencari, berharap, dan beriman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang memberikan pengharapan kepada mereka. Dan mereka menerima kuasa Tuhan seturut keimanan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan bagi kita semua, belajarlah dari iman kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Di tengah-tengah persoalan kehidupan yang pelik, saat semua jalan sudah buntu, jangan andalkan diri kita. Jangan berusaha mencari jalan dan solusi dengan kekuatan kita, sebab kekuatan kita terbatas. Jangan pikirkan yang tidak mampu kita pikirkan. Jangan kerjakan yang tidak mampu kita kerjakan. Dalam hal ini kita hanya perlu datang kepada Yesus, berserah kepada Yesus, memohon pertolongan hanya kepada Yesus. Dan tetaplah percaya dan bertekun di dalam Tuhan. Di dunia yang kejam ini, kita akan mengalami berbagai jalan yang sulit yang harus kita tempuh. Ingatlah selalu, di tengah segala kesulitan, Tuhan adalah satu-satunya jalan dan kebenaran kita. Tidak ada jalan lain, hanya Tuhan. Saat menghadapi jalan buntu, datanglah segera menghampiri Yesus dan sentuhlah jubahnya. Percayalah dan serahkan kendali penuh atas hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Maka pasti selalu ada jalan disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.